Prabowo Subianto heran sama Anies Baswedan dan Ganjar karena menuduh Prabowo curang tapi tidak ada bukti. Prabowo mengatakan jika ada bukti saya melakukan kecurangan, silahkan lapor saja ke KPU. Gibran juga mempersilahkan Anies untuk melapor. Anies Baswedan mengatakan pihak Prabowo curang tapi Anies Baswedan sendiri tidak menyadari bahwa tim Anies juga banyak melakukan kecurangan. Ganjar sekarang mulai ketar-ketir karena suaranya paling sedikit di antara ketiga capres. Ganjar juga masih belum percaya suaranya kenapa sedikit. Kali ini Megawati dan Surya Paloh pusing kepala memikirkan calon presiden yang diusungnya tapi kalah melawan Prabowo sang macan Asia. Jokowi tersenyum bebas karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Kubu Prabowo berupaya perkuat koalisi. Lobi lewat lapis kedua partai. Kubu calon presiden wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga mendapat suara terbanyak di pemilihan presiden 2024, terus berupaya memperkuat koalisi partai politik pendukung pemerintahannya ke depan. Upaya itu tak langsung dilakukan dengan mendekati para ketua umum partai politik dari kubu lawan di pemilihan presiden 2024, namun, melalui orang-orang di lapis kedua partai tersebut. Ketua Dewan Pakar Partai PAN Derajat Wibowo mengakui ada upaya melobi dari pihak Prabowo Gibran ke partai-partai politik pengusung calon presiden wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Pranowo Mahfud agar masuk dalam barisan koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, Derajat melanjutkan, upaya lobi baru ke lapisan kedua dari parpol kubu lawan, seperti di level sekjen, wakil ketua umum, hingga ketua bidang. Mayoritas pertemuan pun berlangsung secara tertutup dan masih sebatas pendekatan awal. Setelah pengumuman resmi hasil pemilu, biasanya ketua umum atau elit parpol bertemu secara formal. Sekarang ini, lapis kedua itu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi begitu. Baru tahapan itu, kata Derajat. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran itu enggan menyebutkan parpol yang didekati. Ia hanya menyebutkan, target lobi adalah partai yang sudah lama bersama-sama di pemerintahan Joko Widodo. Partai dimaksud berarti Partai PDIP, Partai P3, Partai Nasdem, dan Partai PKB. Di Pilpres 2024, PDIP dan PPP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Nasdem dan PKB mengusung Anies Muhaimin. Adapun parpol pengusung Prabowo Gibran diantaranya Partai Gerindra, Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat. Menurut Derajat, lobi di antara pejabat di lapisan kedua partai itu dimaksudkan untuk membuka jalan sebelum pertemuan di tingkat ketua umum. Dengan demikian, pertemuan antar ketua umum bisa segera mengambil kesepakatan. Wakil Ketua Umum Golkar Firman Subagyo menambahkan, upaya mendekati ketua-ketua umum partai juga diupayakan Presiden Joko Widodo sebagai upaya mewujudkan rekonsiliasi pasca pemilu. Ini terlihat dari pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tentunya, tujuannya untuk itu, mewujudkan proses demokrasi yang fair, dan kemudian juga, ayo pemilu sudah selesai, kita harus bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik, sebab, tantangan Indonesia di depan kian lama kian berat, ujar Firman. Menurut Firman, jiwa besar Jokowi, yang kemudian diharapkan nanti juga ada di Prabowo, harus direspons positif oleh para lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tidak ada salahnya jika belajar dari pengalaman setelah Pilpres 2019 saat Prabowo dan Gerindra bergabung dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Namun, Firman menyadari, tidak mudah untuk meyakinkan parpol di kubu lawan. Kalau memang tidak mau, jangan dipaksakan. Ya, biarlah mereka pada posisinya, karena, masing-masing memiliki kebijakan internal partai, tambahnya. Sejauh ini, baru PDIP yang secara tegas menyatakan siap menjadi oposisi dalam pemerintahan tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal itu seperti disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, tanggal 15 Februari lalu. Bahkan, Ganjar mewacanakan partai pengusungnya di parlemen menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Wacana ini kemudian disambut oleh pasangan Anies Muhaimin. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Alisera tidak menjawab secara tegas saat ditanya apakah partainya sedang dilobi untuk bergabung ke pemerintahan. PKS Istiqamah, katanya singkat.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat, sejauh ini hanya PDIP yang siap menjadi oposisi. Di luar PDIP, belum ada pernyataan sikap tegas jadi oposisi. Nasdem malah bertemu Jokowi, ujarnya. Menurut Adi, negara ini masih membutuhkan peran parpol untuk menjadi oposisi yang kuat di tengah gemuknya koalisi pemerintahan saat ini ataupun kemungkinan ke depan. Oposisi itu penting. Dia bagian menjaga keseimbangan politik, mestinya parpol yang kalah dalam Pilpres 2024 ada di luar, dan tak usah jadi bagian koalisi, ujarnya. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, pun menduga ada upaya untuk mengajak semua parpol bergabung ke koalisi pemerintahan baru demi menghindari resistensi penolakan usulan pemerintah terutama di DPR. Namun, ia mengingatkan pentingnya peran oposisi. Seberapa pentingnya oposisi terletak pada upaya kontrol dan pengawasan agar pemerintah tetap di koridor konstitusional dalam menjalankan pemerintahan, tambahnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo Gibran libatkan Jokowi susun kabinet bayangan sektor ekonomi. Kubu nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai. Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi, kemudian tentu Capres dan Cawapres Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai, kata anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Drajat Wibowo. Menurut Drajat, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri. Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajat, mereka bakal mengutamakan prinsip merit. Drajat menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak. Dalam proses penyusunan kabinet pasti akan berlandaskan sistem merit, tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari partai politik, berapa non-parpol, itu pasti ada, ujar Drajat. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Milenial jadi penentu kemenangan, kabinet Prabowo diprediksi diisi banyak anak muda. Generasi Z dan milenial memiliki peran krusial dalam Pilpres 2024, sebab, 50% lebih pemilih merupakan golongan tersebut. Gen Z dan milenial juga menjadi kunci utama kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari sepakat kalangan milenial dan Gen Z sangat berpengaruh besar mengantarkan Prabowo Gibran unggul dari hasil sejumlah quick count dan data Sirekap KPU. Kelihatan banget dari survei maupun dari exit poll, betapa dukungan dari Gen Z dan milenial itu sangat besar, proporsinya lebih tinggi dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Jadi, boleh dibilang yang mengantarkan kemenangan yang telak ini ya, dominan variabel anak-anak muda, kata Kodari dalam diskusi politik di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 20/2. Selain itu, sosok Gibran juga menjadi daya tarik bagi anak muda memilih paslon 02. Bahkan Kodari menyebut, sosok Gibran menjadi aset, bukan liability bagi Prabowo.